Tadi siang ada undangan WA untuk webinar ya dari teman saya, yaitu untuk orang-orang tua yang dengan anak yang perilakunya menyimpang dan sulit diatur sehingga orang tuanya mengalami kesulitan dan frustasi sehingga emosinya terpancing dan marah. Nah, di sini ditulis sebenarnya apa yang menyebabkan anak berperilaku bermasalah dan bagaimana membentuk perilaku anak yang baik. Secara singkat ya, saya ingin merefleksi hal ini, tulisan ini kepada diri saya sendiri karena saya bukan merupakan orang tua yang baik atau dalam arti bahwa pengalaman saya menjadi orang tua itu nol ya dalam parenting karena anak saya baru 3 tahun. Tapi kalau yang saya lihat, saya ingat dari buku ini ya, kalau ingin kaya ngapain sekolah. Ini salah satu penulisnya adalah Bob Sadino. Om Bob Sadino ini merupakan salah satu pengusaha top ya yang kita tahu, dan di sini ditulis ya bahwa Bob yang lulus SMA tahun 53 itu mengkritik keras kecenderungan orang tua yang malas untuk mendidik anak-anaknya sendiri ya. Para orang tua melepaskan tanggung jawab mendidik anak dan seenaknya membebankan tugas pada sekolah. Akhirnya seringkali mereka memaksakan kehendak pada anak-anaknya dalam hal memilih jenis pendidikan. Padahal pengusaha gaik yang pernah ikut-ikutan temannya kuliah di Fakultas Hukum UI ini berkata semua anak bebas menentukan pilihan, namun itulah egoisnya orang tua. Tanpa sadar mereka sedang memperkosa pikiran anak. Di sini kita harus pahami ya bahwa yang salah satu hal yang paling diingat ialah bagaimana cara mengetahui anak kita ini seperti apa sih. Sama seperti pisau. Karena pengalamannya saya nol dalam hal parenting ya, maka saya akan berkata mengenai pisau saja lah untuk contohnya. Pisau ini memiliki baja, masing-masing bajanya lain-lain ya. Ada 1065, 5160, 1095, D2, A1, A0, W2 ya, atau 440C, AUS 8, AUS 6 segala macam lah ya. Invi, ada baja Vanadis 23 segala macam lah. Banyak macamnya. Nah, itu setiap baja memiliki satu cara tersendiri untuk melakukan hardening atau heat treatment ya, itu sendiri-sendiri. Ada baja yang harus dipanaskan dalam suhu paling tinggi, suhu kritikal di mana dia kehilangan sifat bajanya, yaitu dia tidak bisa menempel magnet sampai kemudian dia didinginkan ya untuk mendapatkan kekerasan yang maksimal. Sementara ada baja lain yang justru tidak boleh kena panas sama sekali. Maka pemotongannya juga harus memakai water cutting ya, dengan pemotongan dengan pisau sehingga dia tidak kena panas sama sekali. Ada yang seperti itu. Ada yang setelah dipanaskan harus didinginkan. Ada yang setelah dipanaskan didiamkan saja dalam udara terbuka, maka dia akan mengeras sendiri. Ya. Nah, di sini kita harus tahu sifat anak kita ini seperti apa dan karakter atau sifat yang ada dalam diri anak sendiri yang ingin dibentuk seperti apa sih, dia bercita-cita seperti apa. Misalnya pisau ini ya, pisau utility knife ya. Kemudian kita lihat pisau yang modelnya seperti ini ya. Ini stiletto ya, pisau stiletto ya, fighting knife. Tentunya dua pisau ini sifatnya lain ya. Yang satu sifatnya sebagai pisau fighting ya, untuk stabbing, untuk menikam ya, untuk stabbing, untuk fight. Yang satunya untuk kerja ya. Kalau ini kita paksakan untuk batoning segala macam, untuk apa namanya, untuk chopping segala macam ya, pasti dia akan crack, akan snapping, patah ya itu. Sementara yang ini juga memiliki keunggulannya sendiri-sendiri. Kita harus tahu anak ini menggiring dirinya sendiri untuk menjadi apa. Di sini yang seringkali orang tua ini kesulitan untuk memahami anak kita ini sebenarnya kepengennya jadi apa sih. Itu yang pengalaman saya. Jadi apa yang dicita-citakan orang tua seringkali beda dengan anaknya. Misalnya orang tuanya bercita-cita anaknya pengen jadi dokter gigi atau dokter misalnya. Tapi si anak ternyata skillnya tuh hebat sekali dalam segi art dan dalam segi ini ya, dalam segi marketing ya, sehingga anaknya itu sebenarnya malah lebih berkembang di bidang-bidang lain seperti di bidang seni misalnya bridal atau apa segala macam ya, menjadi seorang desainer atau yang lain dan bisa lebih berkembang. Atau anaknya malah sukanya otomotif, misalnya anaknya malah lebih pintar di bidang otomotif sehingga dia menjadi seorang mechanical yang bagus, yang bisa berkembang dan lebih bisa untuk cocok dengan dirinya sendiri ya, dia enjoy dengan pekerjaannya. Nah, di situ orang tua harus tahu anak kita ini seperti apa itu. Nah, jadi interaksi yang dari kecil ini sudah renggang, ini yang menimbulkan sehingga terjadi miskomunikasi dan misunderstanding antara orang tua dan anak ya. Sudah pengertiannya lain, komunikasinya juga sulit ya, dan apa yang dimaui anak juga orang tua nggak ngerti dan sebaliknya ya. Dan orang tua akan heran karena loh kok sifatnya seperti ini, seperti sifat asistennya, seperti sifat babysitternya, bukan seperti sifatnya dia. Itu karena seperti yang ditulis Bob Sadino itu, karena orang tua malas untuk mendidik anak.
di sini. Ini yang sedikit menjadi satu satu sedikit refleksi pada saya. Dan satu lagi, orang tua seringkali sifatnya kolot. Misalnya untuk dalam dunia pisau ya, wah orang tua berpikir wah pisau Eropa hebat segala macam. Sementara anak sekarang berpikir wah ini harganya terjangkau, pisau China juga bagus. Nah, orang tua nggak mau tahu ya, sampai akhirnya orang tua akan bingung loh. Ini pisau China tapi kok bisa slicing paper seperti ini, bisa tajam seperti ini, kondisi standarnya kok bisa hebat sekali. Ya, sementara pisaunya mereka yang Eropa nggak bisa untuk slicing keras seperti ini, ya, nggak mampu. Kenapa? Nah itu orang tua harus open mind, ya. Zaman berkembang terus. Mereka nggak tahu bahwa baja-baja Eropa yang premium zaman dulu, zamannya mereka muda itu sudah kalah dengan baja-baja China yang baja biasa tapi diberikan komponen woods atau tungsten, sehingga dia menjadi baja yang keras dan cukup bisa diandalkan tapi harganya murah. Oke, itu sekilas yang saya pahami mengenai pisau ya. Jadi untuk parenting saya masih nol, tapi alangkah baiknya memang kalau kita tetap belajar untuk parenting dari orang-orang yang ahli. Oke, ini sekilas dari pemikiran saya aja. Ya, itu aja. Oke, ya gitu.